Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu summa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة أما بعد عباد الله أيها المسلمون. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya kami menciptakan manusia dan kami menciptakan jin tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam satu ayat ini merupakan salah satu bukti, salah satu perintah mutlak antara manusia dan antara semua jin kepada Allah Azza wa Jalla untuk mentauhidkan, untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla la syarikalah, dan tidak pantas bagi siapapun dia mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dengan mendatangkan tandingan dalam sesembahannya. Fadzalika, dan itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umatnya, kepada setiap kaumnya untuk mentauhidkan, untuk meluruskan akidah dan untuk meluruskan manhaj dari setiap makhluknya, dari setiap hamba Allah yang ada di muka bumi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami perintahkan, telah kami kirimkan setiap kaum rasul, dan tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada tagut. Dan ini merupakan salah satu konsekuensi seorang mukmin yang berakidah salimah, konsekuensi setiap orang mukmin yang dimana dia menganut dengan mengesahkan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mendirikan akidahnya tanpa mencampuri ibadah kepada selainnya. Dan ini merupakan inti dakwah para rasul dan termasuk setiap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu janji yang dilakukan oleh setiap kaum mukmin untuk menjauhi dari perkara peribadatan kepada selain Allah dan kemusyrikan kepada selainnya. Dan maka dari itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yakul minhum inni ilahum min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzid dzalimin." Dan barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah hamba, yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang patut untuk diibadahi, maka sesungguhnya kami akan memberikan azab yang sangat pedih. Dan itu merupakan salah satu bukti, dan salah satu bukti yang harus diingat oleh setiap orang mukmin, dan bukti yang harus diingat oleh setiap orang muslim. Maka Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan beribadatan kita hanya mutlak kepada Allah, sehingga syarat mutlak diterimanya amal seorang muslim dan mukmin ialah mengesahkan dan berkufur kepada tagut. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa." Dan barang siapa yang melakukan amalan-amalan kebaikan dari golongan orang muslim dan golongan orang muslimah, min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min, dan Allah datangkan dengan syarat mutlak fahuwa mu'min, maka dia mukmin. Dan mukmin adalah mentauhidkan Allah dan berkufur kepada tagut. Fala yadkhulunal jannah, dan merekalah orang-orang yang memasuki surga, wala yudlamuna naqira, dan merekalah yang tidak akan pernah diberikan kedoliman sedikit pun oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan salah satu batasan syariat. Sesungguhnya batasan seseorang diterima keimanannya ketika dia tidak melakukan amal kekufuran dan amal kesyirikan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasyirin." Dan sesungguhnya ketika engkau melakukan amalan-amalan kekufuran, maka hilanglah dan terhapuslah amalan-amalan itu. Maka ini merupakan salah satu momen yang dimana Allah menyepakati bahwa semua amal ibadah kekufuran dan kemusyrikan menghilangkan dari amalan-amalan kebaikan, kecuali dari merupakan amalan-amalan kemaksiatan yang sesungguhnya Allah akan mengampuni di dalamnya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa-dosa kekufuran dan dosa-dosa kemusyrikan
Walakinallah, tetapi Allah akan mengampuni dosa daripada selainnya. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa seorang mukmin akan diterima amalnya dan akan terhapusnya amalnya semuanya daripada apa? Daripada keimanan dan daripada ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla mengumpamakan seseorang yang melakukan amal kesyirikan sehingga dia di samping waktunya dia mengamalkan amalan kebaikan, maka Allah telah mengecam dalam hal tersebut sesuai yang Allah firmankan dalam surat An-Nur, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ah lam yajidhu syai'a. Dan sesungguhnya orang-orang yang berkufur kepada Allah dan orang-orang yang musyrik kepada Allah Azza wa Jalla, a'maluhum, amal-amalnya kasarabim biqi'ah, sesungguhnya amalnya seperti halnya fata morgana. Biqi'ah yang dilihat oleh seseorang dari kejauhan, yang dianggapnya di sana ada air di malam, di siang hari yang sangat panas, dan dia melihat dari kejauhan, yahsabuhu dham'anu ma'a, sehingga orang yang kehausan melihatnya menyangkanya itu merupakan air. Hatta idza ja'ah lam yajidhu syai'a, sehingga ketika dia mendatanginya maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan itu merupakan perumpamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Amalan yang dilakukan, amalan kebaikan yang diamalkan oleh setiap orang, tetapi dia bersyirik dan berkufur kepada Allah Azza wa Jalla, maka sia-sia. Ketika dia melakukan sholat, ketika dia melakukan zakat, ketika dia melakukan saum Ramadan, dan ketika dia melakukan haji ataupun umrah, tetapi di samping waktunya dia berkufur kepada Allah, maka tidak akan amalan yang patut ditimbang dan tidak akan ada balasan kecuali adalah neraka. Maka ini merupakan perumpamaan yang adanya amalan seorang Bani Adam. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ibrahim, masalul ladzina kafaru bi rabbihim, dan perumpamaan orang-orang yang berkufur dan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, karamadin ishtadad bihi rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wa wajadallaha 'inda. Dan merekalah perumpamaannya seperti halnya di musim kemarau, di siang hari yang panas, di tempat dan di waktu di mana angin berhembus sangat kencang, maka debu-debu akan terbawa oleh angin-angin tersebut. La yaqdiruna mimma syai'in la kasabu, dan mereka tidak mampu mendatangkan dari apapun manfaat-manfaat yang mereka amalkan. Ini merupakan salah satu perumpamaan atas sia-sianya seorang hamba yang melakukan amalan-amalan kebaikan tetapi dia berkufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sama halnya dengan debu yang dihembuskan oleh angin-angin yang kencang di pada musim kemarau yang panjang. Maka ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah merumpamakan orang-orang yang kafir, sesungguhnya mereka dalam kelalaian dan sesungguhnya mereka dalam keadaan berdusta kepada Allah. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian saya berikan kabar orang-orang yang merugi dalam amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dan mereka orang-orang yang sesat dalam menempuh hidup di dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan orang-orang kafirlah mereka yang menganggap hidupnya mereka tanpa sia-sia, mereka yang menganggap hidupnya bermanfaat, tetapi Allah tidak mendatangkan satu kebaikan apapun di akhirat. Dan itu merupakan janji atas ancaman kepada hamba Allah yang berkufur kepadanya. Dan ini merupakan salah satu bukti seyogyanya seorang mukmin berpegang teguh dengan akidah yang lurus, berpegang teguh dengan manhaj millah Ibrahim, dan berpegang teguh dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu li wa lakum wa fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa diril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ibadallah ayyuhal muslimun,
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam satu ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am. Kata Allah Azza wa Jalla, mimma dara'a minal harsi wal an'ami nasiba. Dan sesungguhnya orang-orang kafir menjadikan waja'alu lillahi mimma dara'a minal harsi wal an'ami nasiba. Sesungguhnya orang-orang kafir menjadikan Allah satu dari banyak sebagian ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan. Yang dimaksudkan adalah mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, menetapkan Allah menjadi satu garis yang sama dengan apa yang Allah ciptakan. Mimma dara'a minal harsi wal an'am, yang diantara lain merupakan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ini merupakan salah satu tamparan bagi setiap muslim yang hidup di zaman sekarang, yang dimana mereka menjadikan Allah satu kedudukan dengan pepohonan, satu kedudukan dengan binatang. Kita bisa melihat di zaman sekarang manusia berlomba-lomba mengagungkan daripada hewan yang merupakan dianggap sakral oleh masyarakat, yang diyakini mendatangkan manfaat dan menolak bala. Dan kita dihadapkan fenomena sekarang, manusia berbondong-bondong mendatangi selamatan atau mendatangi sebuah ritual yang di dalamnya merupakan takdim atau mempersembahkan kepala kerbau terhadap sebuah laut. Dan kita dihadapkan di mana fenomena di zaman sekarang, orang berebut menyembah daripada pepohonan, dan orang menyembah daripada bebatuan, dan orang menyembah daripada kuburan, dan mereka menjadikan Allah itu kedudukan daripada yang apa Allah ciptakan. Dan sesungguhnya wa ya'buduna ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, dan sesungguhnya mereka menyembah dari apa-apa yang tidak akan pernah mampu mendatangkan manfaat dan tidak akan pernah mampu menolak bala. Dan itu sangat miris sekali. Kita melihat seseorang yang mengaku Islam, seseorang yang mengaku memakai hijab, seseorang yang mendatangi Idul Fitri dan Idul Adha ketika momen besar, tetapi pada ritual yang lain mereka tetap senantiasa berada di saf awal, melakukan tabarruk kepada kotoran-kotoran kerbau. Mereka melakukan tabarruk dan mengagungkan daripada hewan-hewan sesembahan yang diyakini mampu mendatangkan manfaat dan menolak bala. Dan orang-orang berbondong melakukan sesajen kepada laut, kepada danau, kepada gunung. Dan ini merupakan salah satu kekufuran dan salah satu kemusyrikan yang tampak nyata, di mana Allah dijadikan satu kedudukan yang sama dengan apa yang Allah ciptakan. Wa ya'buduna ma la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Dan sesungguhnya orang-orang musyrik menyembah daripada sesuatu yang tidak mampu menciptakan apa-apa, sedang sesuatu itu adalah apa yang telah Allah ciptakan. Dan mereka waqalu lillahi hada bizamihim wa hada li syurakaina. Dan lantas orang-orang musyrik dan orang-orang kafir mereka mengatakan, ini sesembahan adalah untuk Allah, dan ini sesembahan adalah untuk kerbau, dan ini sesembahan adalah untuk laut, dan ini adalah sesembahan adalah untuk gunung. Dan ini merupakan kemusyrikan yang sangat nyata, kemusyrikan yang sangat jelas, yang dimana akan mendatangkan beragama kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadikan satu kedudukan Allah kepada para makhluk yang lainnya. Sesungguhnya Allah lah yang mampu mendatangkan manfaat, dan sesungguhnya Allah lah yang mampu menolak bala itu. Maka kita dihadapkan fenomena pada zaman sekarang, adat-adat yang mampu menyelisih daripada syariat, adat-adat batas akidah, dan tidak lain dan tidak bukan merupakan adat yang bersumber bukan dari agama Islam. Dan sesungguhnya ketika datang risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin patut untuk menjauhinya. Merupakan milah Ibrahim, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi mahwal batil. Dan sesungguhnya Allah lah yang hak, Allah lah yang zat maha kebenaran, dan sesungguhnya setiap orang yang menyeru beribadah dan setiap orang yang meminta selain kepada Allah maka itu adalah batil. Itulah yang Allah sampaikan dalam surat Hajj. Dan manusia sekarang luar biasa, mereka bertawasul, mereka meminta-minta kepada hal yang sudah tidak bernyawa.
Merupakan salah satu larangan dalam unsur syariat. Ketika seseorang datang ingin meminta sebuah hajat, ingin meminta sebuah urusan, maka dia mendatangi wali yang dia anggap soleh dan dia sudah meninggal, dan sehingga dia bertabaruk di dalam kuburannya dan di atas makamnya. Dan ini merupakan salah satu kemusyrikan, dan ini merupakan kemusyrikan yang dimana seorang muslim tidak boleh tinggal diam atas hal tersebut. Maka ketika seorang muslim berdiam diri atas sebuah kesesatan dan kebatilan, maka murka Allah akan senantiasa datang, meskipun cepat atau lambat. Ibadallah ayyuhal muslimun, semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara kekufuran, dan semoga kita dijauhkan daripada perkara kemusyrikan, dan semoga Allah menjadikan kita senantiasa dari golongan-golongan orang yang bertauhid dan beraqidah salimah, dan bertauhid dan mengesahkan kepada Allah Azza wa Jalla tanpa mengkufurkan, tanpa memberikan tandingan apapun terhadapnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وثبت صفوفهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.